Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi barisan dan deret. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah pola bilangan. Kita akan menguraikan pengertian barisan bilangan terlebih dahulu. Apa sih barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Nah, di sini ada 5 contoh A, B, C, F, dan G. Nah, pada contoh di atas, bilangan-bilangan A, B, C itu mempunyai aturan tertentu sehingga disebut sebagai barisan bilangan. Sedangkan F dan G tidak mempunyai aturan. Jadi tidak bisa disebut dengan aturan bilangan atau barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku atau kita simbolkan dengan U. Suku pertama itu dilambangkan dengan U1 atau A, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, dan suku ke N dilambangkan dengan UN, dengan N merupakan elemen dari A atau bilangan asli. Yang kedua ada pola bilangan suku ke N. Contoh yang pertama, barisan bilangan ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka suku pertama itu ada 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, dan suku keempat itu 7. 1 itu dihasilkan dari 2 dikali 1 dikurangi 1. Suku kedua juga sama, kita hasilkan 2 dikali 2 dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan rumus untuk mencari suatu suku dari bilangan, yaitu UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. Untuk contoh yang kedua, tentukan 3 suku pertama suatu barisan yang rumus suku ke N-nya UN sama dengan 3N kali 2 dikurangi 2. Untuk suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga, tinggal kita ganti N-nya sesuai dengan suku yang diminta. Misalkan suku 1, N-nya tinggal kita ganti 1, suku kedua N-nya kita ganti 2, U3 atau suku ketiga N-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 suku pertama barisan tersebut adalah 1, 10, dan 25. Contoh yang ketiga, tentukan rumus suku ke N dari 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk suku pertama sama dengan 4, yaitu 2 ditambah 2. Yaitu kita hasilkan dari 2 dikali 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai suku keempat. Jadi dihasilkan untuk UN sama dengan 2 dikali N ditambah 2 atau 2N ditambah 2. Contoh keempat, ada suatu barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan setengah pangkat N. Tulis 4 buah suku pertamanya, dan yang ke B berapa suku kelima dan ketujuh. Kita masuk ke UN, yaitu setengah pangkat N. U1 itu sama dengan setengah, N-nya kita ganti dengan 1 sehingga hasilnya setengah. U2 kita ganti N-nya dengan 2, setengah dikali 2 yaitu setengah dikali setengah sama dengan 1/4. U3 sama kita ganti N-nya dengan 3, jadi U3 yaitu 1/8. U4 kita ganti N-nya dengan 4, jadi setengah pangkat 4 sama dengan 1/16. Jadi barisannya adalah setengah, 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Untuk suku kelima dari U5 itu sama dengan setengah pangkat 5. Jadi setengah kita pangkatkan 5, jadi 1/32. Untuk suku ke-7 sama dengan setengah pangkat 7, jadi 1/128. Jadi dihasilkan untuk suku ke-5 dari barisan tersebut adalah 1/3, dan suku ke-7 dari barisan tersebut adalah 1/128. Nah,
Untuk contoh kelima ada hitunglah N jika UN sama dengan 3 pangkat N ditambah 3 sama dengan 30 dan UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 17. Untuk yang A, UN sama dengan 3 pangkat N ditambah 3 sama dengan 30. Kita cari, kita hasilkan N itu sama dengan 3. Dari 3N sama dengan 30, tiganya kita pindah ruaskan jadi negatif 30 negatif 3. 3N sama dengan 30 kurangi 3 sama dengan 27. 3N sama dengan 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi N-nya itu adalah 3. Yang B pun sama hasilnya, sama caranya. UN sama dengan N kuadrat ditambah 1 sama dengan 17. N kuadrat sama dengan 17 dikurangi 1 karena pindah ruas ya. Dan N kuadrat sama dengan 16. 17 kurangi 1 16 dan N dihasilkan itu sama dengan 4 karena akar dari 16 itu 4. Karena N elemen dari A, maka yang berlaku adalah N sama dengan 4. Yang ketiga ada pengertian deret. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Nah, contoh yang pertama di sini ada sebuah deret barisan dengan jumlah suku-suku dalam barisan. Kita bisa lihat sendiri. Di sini ada contohnya, ada 3 contoh ABC. Dan contoh yang kedua, diketahui suatu deret itu ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya. Dan tentukan yang pertama ada jumlah 2 suku yang pertama dan yang B jumlah 5 suku pertama. Kita jawab untuk SN atau kita jumlah 2 suku pertama berarti S2 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Untuk S5 atau jumlah 5 suku pertama itu kita jumlahkan 5 suku yang pertama. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 25. Karena kita ketahui bedanya itu 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah itu adalah bedanya. Jadi 9 dihasilkan dari 7 ditambah 2 itu 9. Jadi kita hasilkan untuk jumlah 5 suku pertama itu ada 25. Yang ketiga ada yang selanjutnya ada barisan dan deret aritmatika. Yang pertama dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara 2 suku yang berurutan sama atau tetap. Contoh yang pertama ada 3, 8, 13, 18. Nah, selisih atau bedanya itu U2 dikurangi U1, 8 dikurangi 3 sama dengan 13 kurangi 18 dan seterusnya seperti itu. Begitu pula dengan contoh yang B dan C. Nah, selisih 2 suku yang berurutan itu disebut beda atau kita lambangkan dengan B. Dengan rumus sama dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Sehingga kita hasilkan dengan yaitu untuk mencari bedanya adalah B sama dengan UN kurangi UN dikurangi 1. Nah, jika suku pertama sama dengan A dan B sama dengan B, maka secara umum barisan aritmatika tersebut adalah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya UN. Untuk U1 itu adalah A, U2 itu A ditambah bedanya, U3 adalah A ditambah 2 beda atau 2B, U4 adalah A ditambah 3B dan seterusnya sampai A ditambah N-1 dikali B. Jadi untuk rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Untuk UN sama dengan yaitu suku ke N atau suku pertama beda atau selisih banyaknya suku.
Contoh yang pertama. Diketahui barisan aritmatika yaitu 2, 6, 10. Tentukan suku ke-14. Kita ketahui A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 6, kurangi 2 sama dengan 4 karena U2 dikurangi U1 ya. Dan N-nya itu 14. Kita yang ditanyakan adalah U14-nya berapa. Kita masukkan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A-nya kita masukkan 2 dan N-nya kita masukkan 14 dan B-nya kita masukkan 4. Sehingga dihasilkan U14 sama dengan 54. Untuk contoh yang kedua, diketahui suatu baris aritmatika dengan U2 sama dengan 7 dan U6 sama dengan 19. Tentukan beda suku pertama dan suku ke-41-nya. Kita jawab, kita diketahui U6 itu 19 ya. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa U6 itu sama dengan A ditambah 5B sama dengan 19. U2 berarti A ditambah 1B sama dengan 7. Kita eliminasi sehingga dihasilkan B itu sama dengan 3. Untuk U2 kita masukkan, substitusikan sehingga dihasilkan A-nya sama dengan 4. Jadi sudah diketahui bedanya itu 3 dan suku pertamanya itu adalah 4. Nah, untuk suku ke-41 kita masukkan ke dalam rumus A ditambah 40B. A itu 4, tadi sudah kita ketahui ya, dan B-nya itu 3. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 124. Jadi didapatkan bedanya itu 3, suku pertamanya itu 4 dan suku ke-41-nya itu sama dengan 124. Nah, untuk contoh ketiga dan keempat itu sama saja. Kita bisa mempelajarinya sendiri, kita bisa membahasnya bersama dengan teman atau dengan kakak kelas. Karena caranya itu hampir sama, kita tinggal melihat rumusnya saja. Nah, yang kedua ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Jika barisan aritmatikanya adalah U1, U2, U3 sampai seterusnya sampai dengan UN, maka deret aritmatikanya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai UN dan dilambangkan dengan SN. Kita bisa lihat rumusnya di sini. Seperti itu. Sehingga dihasilkan rumus akhirnya yaitu SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B, dengan keterangan SN-nya itu jumlah suku pertama deret aritmatika. Nah, UN-nya itu suku ke N deret aritmatika, A itu suku pertama, B-nya itu beda, dan N-nya itu banyaknya suku. Nah, untuk menentukan suku ke N, selain menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 sama dengan B, dapat juga digunakan rumus yang lain yaitu UN sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. Seperti itu. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan jumlah 20 suku pertama deret 3 ditambah 7 ditambah 11 dan seterusnya. Dijawab, kita dapatkan suku pertamanya itu sama dengan 3 dan bedanya itu yaitu U2 dikurangi U1 yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4 dan N-nya itu 20. Kita masukkan rumus SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita masukkan A-nya 3, B-nya 4 dan N-nya 20 sehingga dihasilkan SN-nya itu 820 dengan jadi 20 suku pertama dari deret tersebut adalah 820. Contoh yang kedua ada soal suatu barisan aritmatika dengan suku keempat dan
negatif 12 dan suku ke-12 adalah min 28, negatif 28. Tentukan jumlah 15 suku pertamanya. Nah, kita masukkan U12 itu A ditambah 11B. A itu suku pertama dan B-nya itu beda. Kita masukkan U12 adalah min atau negatif 28 ya, dan U4-nya itu A ditambah 3B sama dengan negatif 12. Kita eliminasi sehingga dihasilkan B sama dengan negatif 2. Kita substitusikan ke U4 sehingga dihasilkan A itu sama dengan negatif 6. Sehingga untuk mencari SN atau 15 suku pertama, kita masukkan rumus SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita masukkan dengan B-nya negatif 2 dan A-nya itu negatif 6 dan N-nya itu 15, sehingga dihasilkan jumlah 15 suku pertama dari suatu barisan itu adalah negatif 300. Seperti itu. Yang selanjutnya ada barisan dan deret geometri. Yang pertama ada barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Hasil bagi dua suku yang berurutan disebut rasio atau kita simbolkan dengan R. Contoh di sini ada 3 contoh barisan. Yang pertama ada 3, 6, 12 dan seterusnya. Kita bisa mencari rasionya dengan membagi suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga dan seterusnya. Sehingga dihasilkan rasio untuk barisan pertama yaitu 6 dibagi 3 atau 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi dihasilkan rasio untuk barisan 3, 6, 12 dan seterusnya adalah 2. Begitupun contoh selanjutnya, caranya adalah sama. Nah, jika suku pertama dari barisan geometri U1 sama dengan A dan rasio sama dengan R, maka barisan geometri tersebut adalah A, AR, AR kuadrat, AR kubik, dan seterusnya sampai AR pangkat N kurangi 1. Dan untuk R-nya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, untuk mencari R itu U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2, U4 dibagi U3 dan seterusnya. Jadi untuk rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1. Yang kedua ada deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Jika barisan geometrinya U1, U2, U3 sampai seterusnya sampai dengan UN, maka deret geometrinya yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah sampai dengan UN. Dan dilambangkan dengan SN seperti yang kita lihat di layar ya. Begini cara pengerjaannya untuk menemukan rumusnya sehingga dihasilkan rumus akhir SN adalah A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R untuk R-nya itu jika kurang dari 1 atau SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1 untuk R-nya lebih besar dari 1. Dengan keterangan SN adalah jumlah suku pertama, A adalah suku pertamanya, R adalah rasio atau pembandingnya, dan N adalah banyaknya suku. Kita langsung masuk ke contoh. Ada di sini ada contoh yang pertama, diketahui barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya, tentukan suku ke-10. Jawab
Kita dapatkan untuk suku pertama atau A-nya itu sama dengan 3. Dan R itu kita bagi, yaitu U2 dibagi U1, atau suku kedua kita bagi dengan suku pertama, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti rasionya adalah 2, dan N-nya itu banyaknya sukunya itu ke 10. Maka untuk mencari U10 kita masukkan UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. U10 kita masukkan A-nya 3, R-nya 2, dan N-nya 10, sehingga dihasilkan untuk U10 atau suku ke-10 adalah 1536. Untuk contoh yang kedua, ada suatu barisan geometri diketahui U3-nya itu 144 dan U ke-7 atau suku ke-7 adalah 9, maka tentukan suku ke-6-nya. Kita jawab, kita bagi suku ke-7 dibagi suku ke-3. Suku ke-7 kita bisa lambangkan dengan AR pangkat 6, dan suku ke-3 kita bisa lambangkan dengan AR pangkat 2. Jadi suku ke-7 adalah 9 dan suku ke-3 adalah 144. AR pangkat 6 dibagi AR pangkat 2, A kita coret, untuk A-nya kita coret, tinggal R, 6 dikurangi 2, kita hasilkan R pangkat 4 sama dengan 9/144, kita bulatkan atau kita sederhanakan menjadi 1/16, sehingga kita ketahui R-nya, kita hasilkan R-nya itu 1/4. Dan untuk mencari U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 1/4, untuk mencari A-nya kita substitusikan pada suku ketiga, kita masukkan A-nya, R-nya itu 1/4 dan A-nya itu kita akan cari di sini. Setelah dicari, kita akan dapatkan A-nya itu adalah 576, sehingga untuk mencari suku ke-6 sama dengan AR pangkat 5 sama dengan untuk A-nya kita sudah diketahui 576 dan AR-nya adalah setengah pangkat 5 sama dengan 576 bagi 32 sama dengan 8, sehingga kita dapatkan hasil suku ke-6 adalah 8. Untuk contoh yang ketiga, tentukan jumlah 10 suku pertama deret 3 ditambah 6 ditambah 12 dan seterusnya. Kita hasilkan untuk suku pertama atau A-nya adalah 3. Untuk R-nya kita bagi suku kedua dibagi suku pertama sama dengan 2. Nah, di sini kita ketahui R-nya itu lebih dari 1. 2 itu lebih dari 1 kan? Sehingga kita masukkan ke rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1 per R dikurangi 1. Sama dengan kita masukkan A-nya dan R-nya, sehingga kita dapatkan hasil akhir Sn atau jumlah suku pertama dari barisan tersebut adalah 3067. Yang selanjutnya ada deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak berhingga, jadi tidak terhingga deretnya. Deret geometri tak hingga dengan rasio R-nya itu lebih dari 1, tidak dapat dihitung, sedangkan deret geometri dengan rasio antara min 1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika N semakin besar. Deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai disebut deret divergen, sedangkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai disebut deret konvergen. Nah, rumus dari deret geometri konvergen adalah S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi rasio atau R. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada tentukan deret dari konvergen dari yang pertama A ada 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8. Kita jawab, kita hasilkan untuk
suku pertama ada 1 dan rasionya itu setengah. Sehingga kita masukkan ke rumus S hingga sama dengan A per 1 kurangi R. A-nya itu 1, R-nya itu setengah, dan dihasilkan nilai akhir adalah 2. Untuk B ada deret 1000 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 1 dan seterusnya. Kita dapatkan suku pertama atau A-nya adalah 1000 dan rasionya adalah 1/10. Kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi sehingga dihasilkan hasil akhirnya adalah 1111,111 dan seterusnya. Untuk contoh yang kedua itu sama, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang ada. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Kami menerima kritik dan saran dari kalian semua untuk dikembangkan ke video kami selanjutnya. Kami tunggu kritik dan sarannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.